Ya. Kita hari ini kedatangan kakak-kakak dari kampus Universitas Islam Negeri. Kita ada di Kecamatan Lampung. Nah, pernah dengar nggak? Gimana itu? Jadi suka ya, bukan suka ya, suka. Di sini kakak-kakak ini mau ngajak kalian beredukasi belajar sambil belajar. Kakak mau sama sekali lagi tapi harus lebih semangat ya, oke? Oke, harus lebih semangat ya, ini pagi loh. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertama kita bakalan kenalan dulu. Kalian penasaran nggak siapa sih kakak-kakak ini sebenarnya mau ngapain sih? Gitu. Penasaran nggak? Nanti kalau misalkan kakaknya memperkenalkan diri, kalian jangan lupa bilang halo kak, namanya kalian bisa panggilkan namanya Kak Zalfa. Nah, terus selanjutnya ada teman kakak namanya Kak B Sebastiani, kalian bisa panggilnya Kak Novi. Nah, satunya lagi ada Kak Putri Wolarsari, bisa dipanggil dengan Kak Putri. Nah, sebelumnya lagi ada kakak namanya Kak Nabila. Boleh disapa? Nah, untuk yang terakhir, saya yang paling ganteng sendiri namanya Kak Vivi. Boleh disapa teman-teman? Jadi, pasti ada game edukasi yang seru. Kalian nggak sabar nggak? Pasti nanti kan ada hadiahnya, pasti pengen dengar semua kan kita. Oke, jadi kita mulai aja langsung ya teman-teman. Kira-kira yang pertama kali bakal disampaikan sama siapa sih dari kakak-kakak berempat ini? Ada yang tahu nggak? Tebak. Kakak siapa yang bakal sampaikan paling pertama kali? Oke, yang akan disampaikan pertama kali oleh Kak Nabila. Beri tepuk tangan dulu. Hari ini kita tuh kakak-kakak ini akan bercerita tentang bencana alam. Apa sih bencana alamnya? Di sini ada yang tahu nggak tanah longsor itu apa? Nggak tahu? Nggak tahu ya. Tanah longsor itu terjadi di saat bukit atau di pegunungan itu terjadi keretakan. Nah, setelah itu tanah itu menurun. Nah, jadi tahu nggak tanah longsor itu apa? Apa tadi? Terjadi keretakan. Nah, contohnya nih, kalian pernah nggak sih menumpuk mainan ataupun buku-buku? Pernah nggak? Pernah. Nah, di situ kan biasanya kalau kita menumpuk tinggi atau sedikit miring itu akan terjadi apa? Nah, iya jatuh. Nah, tanah juga bisa jatuh ataupun roboh ya, karena biasanya disebabkan oleh hujan yang tinggi, terus pohonnya itu nggak ada, nah itu akan terjadi longsor. Belum kakak ngasih tahu apa sih penyebab dari tanah longsor? Kalian mau nggak kalau kita nonton video dulu? Mau. Ada apa ya? Videonya ya. Kira-kira tanah longsor bisa berakibat fatal. Selain bisa luka berat, kita bisa kehilangan nyawa juga loh. Nah, makanya supaya kita terhindar dari bencana tanah longsor, penting sejak dini kita waspada ya. Salah satu caranya yaitu dengan mengenali seperti apa sih membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah. Penanam menjadi tanaman keras. Nah, jadi gitu ya teman-teman semuanya tadi. Tadi ada apa aja di videonya? Ada yang bisa kasih tahu apa aja yang dalam video? Bukan Nah, jadi teman-teman semuanya, yang pertama penyebab dari tanah longsor itu sendiri ialah hujan deras terus-menerus dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya hujannya tuh lama banget dan dia tuh turun terus-terusan, nah dia tuh bisa menyebabkan tanah di gunung itu menjadi lembek gitu. Contohnya kalau misalnya teman-teman pegang tanah, di tangan kanan teman-teman tuh pegang tanah yang keras, terus di tangan kiri teman-teman itu pegang tanah yang basah gitu. Kalau misalnya teman-teman nyiram air terus-terusan di tangan kiri teman-teman, tanah yang ada di tangan kiri teman-teman, itu pasti bakalan cepat jatuh kan dari tangan teman-teman, iya nggak? Nah, longsor tuh seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya tanahnya terlalu basah dan dia nggak ada yang nahan, itu dia bisa turun ke bawah. Selanjutnya, penyebab kedua itu adalah pohon yang ditebang sembarangan. Jadi kalau misalnya pohon ditebang sembarangan di gunung atau di bukit maupun di hutan, jadinya tanah itu nggak ada yang nopang di bawahnya. Jadi ketika hujan,
jadi hujannya itu langsung turun ke bawah teman-teman, ke tanahnya. Kalau misalnya ada pohon, jadi hujan itu bisa ditampung oleh pohon terlebih dahulu, kemudian dia baru turun ke bawah tanah. Juga kalau misalnya nggak ada pohon, dia nggak dia menyerap airnya gitu, karena tugasnya akar kan dia menyerap air kan untuk ke batang pohonnya. Kalau misalnya nggak ada pohon, gimana? Kan bisa menyebabkan longsor gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada lereng yang terlalu curam. Jadi ketika lereng itu terlalu curam, kayak kita contohnya perosotan. Benar pasti kita lihat kan perosotan. Nah perosotan kalau misalnya dia terlalu curam ke bawah sini, kalau kita kasih benda itu bakal cepet jatuh nggak? Cepet kan? Nah kayak gitu juga kalau lereng yang curam, kalau misalnya dia nggak ada terang lagi, nah dia bakal cepet jatuh gitu ke bawah karena dia terlalu curam. Itu ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan panggil Kak Vivi nih yuk buat ngejelasin apa sih dampak dari tanah longsor buat kita. Sekarang masuk ke bagian dampak dari tanah longsor. Tadi kan udah dijelasin sama Kak Nadla, yang mana apa itu tanah longsor, dan juga sama Kak Novi, KBC, apa itu penyebab dari tanah longsor. Nah yang pertama teman-teman, rumah dan lingkungan itu rusak. Nah apabila kita membuat rumah di sekitar rumah, ketika dia terjadi suatu tanah longsor atau bergempa, nah rumah-rumah di sekitarnya itu akan akur teman-teman. Ada apa boleh lihat slide pertama kan? Nah ini teman-teman, apabila kita membangun rumah di daerah lereng gunung dan terjadi tanah longsor, otomatis rumah dan bangunan yang kita tempati itu bisa terkena dampaknya. Dan yang kedua teman-teman adalah akses jalan tadi, akses jalan yang mana ini seperti ini. Nah, lereng itu gini teman-teman, ini kan ada gunung. Nah, kalian itu membangun rumahnya itu di daerah urutan gunung, pinggiran gunungnya itu teman-teman. Nah, itu namanya lereng. Lereng itu di bawah bukit. Bawah gunung. Nah, teman-teman ada nggak yang rumahnya itu di bawah gunung atau di bawah bukit? Dekat gunung ada nggak? Nah, selanjutnya yang kedua ini, dia itu dampak yang kedua itu dapat menutup akses jalan, contohnya seperti ini. Nah, apabila teman-teman pernah ke gunung ataupun rumahnya di sekitar gunung, contohnya seperti ini, jadi kita tuh nggak bisa mengakses jalan tersebut. Jadi kita tuh benar-benar di situ tanpa adanya evakuasi. Dan yang ketiga adalah itu lingkungan rusak dan juga orang-orang terluka. Nah, kalian pernah nggak di sini melihat seorang yang terkena dampak tanah longsor? Pernah nggak? Coba kakak, ada ini namanya siapa? Pernah lihat di mana Kak Atika? Oh pernah lihat. Nah kita lanjut nih ke, nah kalau kita jadi terkena tanah longsor ya adik-adik, kita tuh nggak boleh yang namanya panik. Jadi kita tuh harus selalu stay sabar dan juga tolong-menolong terhadap sesama. Nah materi selanjutnya itu akan dibahas oleh Kak Zalfa, yaitu Dari tadi teman-teman yang udah disampaikan oleh Kak Nabi dan Kak Vivi. Nah selanjutnya kita mau tahu nih apa sih tanda-tanda terjadinya longsor. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu? Tanda-tanda yang pertama, kalau misalkan kalian pergi ke daerah lereng gunung atau di bawah gunung tadi, itu kita mendengar suara retakan seperti itu. Terus kita lihat tuh di tanah itu retak kayak puzzle. Kalian tahu puzzle? Tahu puzzle? Nah, terus itu biasanya, tapi nggak semuanya tanah retak ya teman-teman. Nggak semua tanah retak itu tanda longsor. Tanda longsor itu terjadi kalau misalkan dia terjadi di daerah yang tinggi. Tanah longsor itu juga tidak hanya terjadi di gunung, bisa juga di perbukitan tinggi, di daerah yang curam, terus di tempat yang rawan longsor, di tempat yang rawan hujan deras seperti itu. Terus tanda-tanda yang kedua kira-kira apa? Bunyi gemuruh dari atas gunung. Kira-kira bunyi gemuruh itu gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nyontohin bunyi gemuruh? Gemuruh itu bunyinya dia itu bersaut-sautan seperti batuan yang mau jatuh. Kalau dengar nggak batu yang mau jatuh itu gimana? Iya seperti itu betul. Kalau misalkan nih batu kecil-kecil aja bunyinya sudah mengerikan, apalagi kalau misalkan batu-batuan yang besar kita bisa ketimpa. Terus kita seperti itu. Tapi kalau misalkan terjadi seperti itu, kita harus menyelamatkan diri. Jangan sampai kita tidak lari. Betul. Terus yang terakhir adalah hujan yang lama sekali. Kalau misalkan ya hujan itu turun secara terus menerus dan itu terjadi di atas lereng, di atas pegunungan. Terus misalkan nih
kalian menyusun pasir. Itu kalian nyusunnya posisinya kayak segitiga gitu, kayak gunung kan. Terus kalian siram tuh air, kalian siram terus kira-kira tumpukan pasir tadi akan jatuh atau tidak? Jatuh, betul. Kalau misalkan nggak ada penyangga apapun, dia bakalan jatuh. Kecuali kalau misalkan kita tanam pohon yang banyak. Nah, Kak, tapi kenapa kok kalau di pegunungan itu kan banyak sekali pohonnya, tapi kok bisa sih terjadi tanah longsor? Kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Karena kebanyakan pegunungan atau perbukitan seperti itu banyak sekali ditebangin, dan penebangannya itu penebangan liar. Nah, betul. Jadi teman-teman, kita itu sebaiknya banyak-banyak menanam pohon. Apa namanya penanaman pohon? Ada yang tahu? Namanya reboisasi atau penanaman hutan yang gundul. Nah, setelah ini kita kakak-kakak dan adik-adik mau nyanyi bareng-bareng. Ada yang suka nyanyi nggak? Ada yang suka nyanyi? Wah, keren. Nanti kita kasih lihat videonya bareng-bareng, terus kita nyanyiin sama-sama ya. Tapi kalian lihat dulu videonya, setelah itu kita nyanyi bareng-bareng. Oke, boleh kakak lihat videonya terlebih dahulu? Hindari diri dari bencana, waspada siap siaga, waspada selalu siap siaga. Boleh ya teman-teman, kita buat sebanyak 4 baris di depan. Nah ya, dari belakang baris. Nah ya, good. Sekarang nah, jadi nanti teman-teman kita letakkan yang kedua jari jemari kita di bahu teman yang di depan. Badai menyambar, terus kalau misalkan kalau bilang angin ombak badai, kalian seperti ini. Angin ombak badai. 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir-petir menyambar, petir-petir menyambar, petir-petir menyambar, angin ombak badai. Longsor, ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, boleh deh kita panggil Kak Putri. Kak Putri, lagi. Halo adik-adik semuanya. Tadi kan sudah dikatakan oleh Kak Jalfa, apa sih yang harus kita lakukan ketika tanda-tanda atau tanah longsor akan terjadi? Ada yang tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Gak ada? Nah, jadi yang pertama, ketika sebelum terjadinya tanah longsor, yang pertama itu adik-adik semua harus kenalin tanda-tanda tanah longsor. Jadi ketika ada tanah yang mulai retak, jalan mulai retak, angin mulai kencang, hujan turun deras, adik-adik semuanya jangan panik. Harus kenalin bahwa itu tanda-tanda tanah longsor. Nah, lalu yang kedua, ketika kita mendengarkan tanda-tanda tanah longsor, kita bisa berbicara kepada orang tua, menarikan nafas yang benar. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo kita coba dulu ya tekniknya. Yang pertama, ikutin ya. Yang pertama, kita tarik hitung. Kita tarik dari perut. Ayo. Ya. Ayo mulai 1, 2, 3 tarik. 1, 2, 3, tahan 1, 2. Teruskan mulai 1, 2, 3, 4. Coba kita ulangi sekali lagi, oke? Ya. Yang pertama, tarik dulu, kita tekan diri dulu, tarik dari bawah, ayo mulai 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, lepasin 1, 2, 3, 4. Gimana? Tenang nggak rasanya? Enggak. Kalau belum tenang, kita ulangi sekali lagi. Gimana? Yuk, kita ulangi sekali lagi. Sekarang lebih fokus ya. Kita tenangin diri dulu. Kita tarik perlahan-lahan. Ayo mulai 1, 2, 3, 4. 1, 2, tahan 1, 2, 3, 4. Gimana?
Udah pernah belum? Udah pernah? Oke, itu tadi salah satu hal yang harus dilakukan ketika apa? Apa? Ketika panik saat terjadi bencana. Jadi poinnya itu ketika bencana tanah longsor terjadi kita harus ngapain? Tetap tenang, benar. Nama kamu siapa? Siapa? Rafa. Nama kamu siapa? Moni. Nama kamu? Cila. Nama kamu siapa? Oh, Zahra. Angka 2. Tadi tunggu kakak-kakaknya ini bagiin aqua. Nanti kita bagiin semua. Kayak ini. Jangan dibuka. Nah, jadi di kertas itu ada 5 solusi dan 5 penyebab kenapa longsor itu bisa terjadi. Nah, pokoknya nanti yang paling cepat dan semua itu yang menang. Oke? Kita mulai dari hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Di bawah Bukit. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian nggak teriak, tanda langsung apa anak berarti kalian harus berangkat, terus di belakang temannya ke tempat yang Aman. pertama tadi apa? Jangan panik. Gas. Tanda langsung. Ayo. Teman ada apa aja? Berat, teman-teman semuanya naik ke tempat. Tanah longsor. Oke, coba ulang, sabar. Cepat-cepat, tanah longsor dia ada. 1, 2, 3. Oke, boleh. Tetap tenang, terus. Terus tuh berlindung di tempat terbuka. Oke, terus. Tempat jaga. Itu ini. Juga belum Jangan lupa dibagi aja kita sekarang. Oh, lucu. Bye-bye. Aku